Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Kimaflah. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara maupun para pelaksana pemerintahan. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Selanjutnya, hubungan dasar Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya diterapkan di dalam masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pancasila juga merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Kemudian Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya di sini, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum dasar negara, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka, dapat dikatakan Pancasila ini juga merupakan tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan 4 pokok pikiran yang dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama ini berintikan persatuan. Pokok pikiran pertama ini menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruhnya. Menurut pokok pikiran pertama ini, negara mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Kemudian ada pokok pikiran kedua, yaitu berintikan keadilan sosial. Pokok pikiran kedua ini merupakan causa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam undang-undang, sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Selanjutnya ada pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ini berintikan kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga ini mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem permusyawaratan perwakilan aliran sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya ada pokok pikiran keempat.
Pokok pikiran keempat ini berintikan ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran keempat ini menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti dan juga kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum dan keamanan. Yang pertama, bidang politik. Di bidang politik ini pengembangan dan pembangunan harus berdasarkan kepada ontologis manusia. Pengembangan politik negara terutama pada saat ini proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus diakhiri pada saat ini. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi ini biasanya orang selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Tapi dalam pengembangan ekonomi sendiri harus humanis dengan mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, juga demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada bidang sosial budaya. Implementasi Pancasilanya yaitu dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai-nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di skala bidang pada saat ini. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai Pancasila itu sendiri. Selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan ini yaitu dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara juga diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan dengan kekuasaan, yang mana dengan kata lain, pertahanan dan keamanan di Indonesia harus berbasis pada moralitas keamanan. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.